Ulang lagi Mas. Jadi alhamdulillah hari ini sudah clear semua. Rekan-rekan media tadi mendengar semua, kita mendengarkan semua. Di sana ada pemangku kepentingan, ya, ada LMKN, ada LMK, ada kemudian pakar hukum, ya, ada Profesor Agus dan lain sebagainya. Juga kemudian ada lawyers dari LMK, ada pihak pemerintah menyatakan sama, ya, satu pemahaman bahwa siapapun pengguna atas hak cipta, ya, yang dia menggunakan ciptaan orang lain, maka wajib mendapatkan lisensi ataupun izin dan membayar royalti. Itu garis besar dari semuanya. Wajib itu, karena sejatinya undang-undang hak cipta itu dibuat untuk melindungi pencipta, bukan pengguna, tapi melindungi hak cipta seseorang. Gitu. Jadi melampaui undang-undang itu sendiri, filosofisnya undang-undang itu dibuat untuk melindungi pencipta, ya. Sehingga hak-hak keperdataan, hak-hak nilai manfaat atas ekonomi yang dia ciptakan harus kemudian dijaga. Nah, ditambah juga bahwa LMKN menyadari ada kekurangan karena soal dia tidak bisa lebih masuk pada litigasi. Seharusnya LMKN ini proaktif. Jadi ketika ada IO yang nakal, ketika ada IO yang tidak melaporkan dan membayar royalti, maka itu seharusnya diproses hukum, dan undang-undang hak cipta mengatur itu di pasal 113 ayat 2, ancamannya 3 tahun, ada denda 500 juta rupiah. Itu semua hari ini sepakat dan sudah clear. Alhamdulillah. Ini ke depan menjadi juga jaminan kepastian hukum untuk para komposer pencipta lagu. Dan tadi bersama-sama Mas Dhani semuanya sepakat dan menyatakan sikap secara bersama akan konsisten mengawal agar hal-hal tadi tidak pernah berulang. Ada IO nakal tidak membayar royalti, ada pengguna tidak membayar royalti, akan sepakat kita sama-sama proses hukum. Pemerintah akan mensosialisasikan, LMKN akan melakukan proses litigasi, kita juga masyarakat akan mengawasi itu semua. Itu sementara mungkin Mas Dhani. Jadi alhamdulillah sudah clear, ya, apa yang menjadi polemik hari ini. Mulai hari ini IO harus masuk ke www.lmknlisensi.id. Mulai hari ini. Dan mulai hari ini sudah difasilitasi oleh LMKN segala sesuatunya online, ya. Tadi alamatnya yang disebutkan oleh Mas Dhani, sehingga di situ ada kepastian hukum bagi pengguna yang tidak kemudian meregistrkan diri. Maka nanti LMKN akan berkoordinasi dengan kepolisian, tidak akan mengeluarkan izin keramaiannya. Itu, jadi akan di-cut terlebih dahulu. Masih juga kemudian ngeyel, itu berkonsekuensi hukum, nah, ya, berkonsekuensi hukum dan ada pasal pidananya, begitu. Jadi jangan main-main, nggak boleh main-main. Kita harus sama-sama menghargai, menghormati hak cipta seseorang. Ya, ini adalah hak asasi manusia, hak kodrati, ya, jauh melampaui undang-undang yang mengaturnya itu sendiri, karena melekat dia hak atas apa yang telah diciptakan, karya-karya yang telah diciptakannya. Jadi jelas, sangat tidak elegan, sangat tidak beretika, malah melanggar hukum ketika seseorang ataupun pengguna dia mengingkari, ya, ketika menggunakan hasil ciptaan orang lain, terus kemudian dia tidak menghargai, tidak menghormati, tidak membayar royalti. Tentu itu secara etika, secara hukum jelas-jelas melanggar. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya dengan adanya acara ini, ya kan, kita harus berterima kasih kepada seorang tokoh dan musisi yang bernama Ahmad Dhani, karena dengan adanya peristiwa ini, dengan adanya dorongan, dengan adanya action dari seorang musisi, ya, seorang legenda hidup yang bernama Ahmad Dhani, semua ini bisa terbuka. Bahwa hal ini bukan merupakan hal yang baru. Kegelisahan dari para pencipta lagu ini sudah bertahun-tahun. Bukan hanya 1-2 orang saja yang menyuarakan, tapi lenyap, hilang seperti tidak ada bekas. Dan
ketika Mas Ahmad Dhani menyuarakan ini dengan momen-momen tertentu, tentunya mungkin ada perbedaan pendapat dengan Mas Once, ini mendorong para stakeholder untuk kemudian proaktif. Nah, termasuk salah satunya adalah dengan mengadakan diskusi publik ini, sehingga kita mendapatkan konklusi yang jelas terhadap apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh rekan Aldwin, konsekuensi hukum sudah ada yang akan dilakukan ke depannya, dan kami juga tadi sudah berkoordinasi di setelah acara untuk secepatnya kita mendorong SKB, surat kesepakatan bersama antara LMK, antara Kementerian Pariwisata dengan IO dan juga kepolisian untuk membuat surat kesepakatan bersama SKB yang merujuk pada hal-hal yang sifatnya teknis. Kesepakatan bersama, kesepemahaman bersama, sehingga ketika terjadi pelanggaran atau tidak terjadi dispute di lapangan, ini bisa langsung dieksekusi. Mengingat apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi selama ini, banyak sekali perkara, ya, nggak banyak sebenarnya, ada 3 perkara yang sudah dijalankan dan itu rata-rata not executable, tidak bisa dijalankan. Ya, dan hal seperti ini tentunya merupakan output yang cukup baik, ya kan, terlepas dari berbagai macam angle bahwa kita punya penafsiran dan ada beberapa penafsiran yang lain, tapi ada sikap proaktif dari stakeholder. Ini berkat dari Mas Dhani. Jadi sementara itu yang kita sampaikan. Ali. Jadi saya kesimpulannya teman-teman, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Hari ini poinnya juga ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama, hari ini mungkin ini sebuah angin segar ya, diskusi tadi antara LMKN, Dirjen Haki, dan dihadiri musisi Ahmad Dhani. Ini sebuah angin segar buat jadi sebuah angin segar bahwa ada titik terang atau jaminan buat para pencipta lagu di hari tua. Hari ini mereka dengan sistem terbaru ini sedikit banyaknya nih ada harapan agar dari tuanya dapat bayaran royalti yang sesuai, yang selama ini carut marut kan gitu. Yang kedua, saya melihat yang saya tangkap hari ini adanya kesepakatan setiap orang yang tidak atau IO yang tidak mendapatkan izin, maka semua sepakat tadi, teman-teman juga sudah saksikan, mau pihak pemerintah, LMKN sepakat untuk memprosesnya secara pidana. Ini yang paling penting. Jadi kepada para IO, para penyanyi, khususnya penyanyi ya, ketika mengadakan kontrak, tolong dicantumkan adanya semacam klausul. Ketika ingin mengundang penyanyi harus clear dulu royaltinya. Kalau enggak, tadi pemerintah melalui hukum dan HAM sudah sepakat, Kementerian dan LMKN akan diproses secara hukum. Siapapun IO dapat diproses secara hukum. Ini warning buat teman-teman. Nah, yang terakhir, tadi sudah disampaikan teman-teman juga bahwasanya royalti ini harus atau sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap IO, karena itu adalah ketergantungan bagi para pencipta lagu ya Mas. Karena kalau nggak dibayar, bagaimana teman-teman para pencipta lagu di kemudian hari ingin menciptakan lagu berikutnya? Kan orang jadi malas, kira-kira begitu. Kalau dibayar aja males? Nah, dibayar aja malas sekarang kan, apalagi nggak dibayar. Jadi ini pesannya hanya itu, pesan moral bagi saya. Selamat kepada para pencipta lagu, para musisi. Hari ini, insya Allah ke depan mulai hari ini ada satu sistem di LMKM yang mudah-mudahan bisa memakmurkan para musisi, khususnya pencipta lagu di kemudian hari. Mungkin itu saja. Terima kasih.